Ya guys, jumpa lagi dengan akun YouTube Game Performance. Jadi kali ini kita akan memasang PKE atau Passive Keyless Entry ya. Apa itu PKE? PKE adalah Smart Entry atau Smart Start Stop. Jadi saya akan menggantikan full sistem kunci kontak saya yang ini dan startnya dengan kunci kontak Smart Stop seperti ini ya. Kita akan gantikan seperti ini. Jadi nanti untuk menyalakan dan mematikan mesin kita akan memakai tombol dan pedal rem. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena kunci saya ini tinggal satu teman-teman. Kunci saya tinggal satu. Kalau nanti nggak ada cadangannya, saya akan susah untuk menyalakan mesin. Dan kalau bikin cadangan itu 300.000. Jadi untuk antisipasi daripada nanti rumah kontak saya ini juga rusak, nambah harga lagi 600-an ribu kalau yang bekas 900.000, lebih baik saya belikan PKE atau Passive Keyless Entry, harganya 800 ribuan seperti ini. Jadi nanti kita udah nggak pakai kunci, nanti silinder kayaknya kita lepas, atau kalau nggak kita masukkan kuncinya yang apa namanya, kuncinya ini supaya dia nggak ngelok kan, atau nanti kita lepas penguncinya yang ada di steering column ya. Jadi full kita gantikan dengan Smart Start Stop. Resikonya nanti adalah kita tidak bisa mengunci stang setirnya ini. Gak masalah, yang penting untuk start stop kita normal dan ya fungsinya berjalan normal lah. Kita bisa mengantisipasi dan kita punya kunci cadangannya. Ya, jadi pertimbangan untuk memodifikasi seberapa penting modifikasinya ya. Yang fungsional, jangan cuma variasi aja. Oke, lanjut. Di sini ada dua kabel dan satu antena. Ini antenanya ya, nanti kita taruh di pilar sini. Di pilar boleh, kalau sarannya sih suruh taruh di atas kaca depan, tapi kan jelek. Nanti kita taruh di pilar sini, satunya di pilar belakang di dalam. Nah, ini sudah saya siapkan kabelnya, sudah saya kasih nama-nama, tapi nanti di wiring diagramnya juga ada sih kabel-kabelnya arahnya kemana. Jadi nanti teman-teman tinggal sambung aja ke bagian kabel yang di bawah setir. Oke, lanjut, saya akan proses pemasangan dulu ya teman-teman. Nah ya, jadi ini PKI nya sudah terinstall, kabelnya sudah saya solder semua. Jadi usahakan kalau memasang elektrikal tuh kabelnya disolder ya, solder semua. Nah, ini soldernya, jadi udah saya solder. Kita cek. Satu lagi teman-teman, nanti untuk jalur standby dari switch rem teman-teman harus potong lalu didapatkan ke baterai plus. Soalnya biasanya remnya BMW itu nyalanya ketika ACC, jadi kita rubah saat mesin off atau kunci belum nyala, remnya sudah bisa nyala kayak mobil Jepang. Jadi ini kan saya rem, nanti tombolnya menyala. Nah seperti itu ya, tombolnya menyala, lalu kita tekan start, nanti bisa start mesin. Nah, nyala ya teman-teman. Kita nggak pakai kunci ini, kita pakai tombol. Nah ini nggak bisa kita matikan kalau nggak kita injak pedal rem. Nah, coba kita injak pedal remnya, nanti bisa kita matikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk wiringnya ada di buku panduannya, jadi teman-teman kalau beli nanti ada semua panduannya di situ. Nah, untuk remote juga bisa, remote-nya ini ada alarmnya. Nah, ini ada ya. Jadi, kita fungsikan semuanya pokoknya. Jadi sekarang sementara sudah normal, layaknya PKE Passive Keyless Entry, cuma saya belum coba untuk masuk unlock otomatis dan untuk lock dari jauh. Nanti kita akan tes. Nah oke, lanjut tentang PKE nya. Jadi ini sudah terpasang tombolnya ya, jadi di video sebelumnya. Nah ini sekarang kita lepas silinder key nya. Silinder key ini kita lepas ya. Nah lepas ini gimana? Nanti yang terlepas cuma ininya teman-teman. Nah yang terlepas cuma ininya. Jadi nanti caranya teman-teman putar ke ACC, posisinya ini ya kontaknya, lalu nanti masukin pakai klip rambut, dimasukin ke lubangnya. Ini ada lubang kecil sampai si penguncinya ini kira-kira bisa masuk. Ini nanti kalau dilepas, nah penguncinya kan keluar. Yang ngunci itu ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman masukkan dari sini. Sorry, ini saya kembaliin dulu ya supaya bisa dilepas. Nah posisi off kan seperti ini, nanti posisi ACC diputar ke ACC, lalu klipnya tadi dimasukin ke sini, sampai nanti si penguncinya ini dia masuk, baru nanti dia bisa keluar sama kuncinya. Nah
kalau kita lihat posisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi itu posisinya di ACC, lalu klip rambutnya dimasukin ke situ, nanti kalau dia sudah nyentuh penguncinya, otomatis kuncinya nanti akan terangkat seperti ini. Nah, kuncinya akan terangkat seperti ini, lalu nanti tinggal kita tarik ke luar gini. Nah, tinggal kita tarik keluar seperti ini ya. Jadi tinggal kita tarik keluar seperti ini. Nah, seperti ini penguncinya sudah masuk. Nah, kalau nanti ini kita lepas ya penguncinya, nah keluar lagi. Terus untuk ngeluarin kuncinya kita off kan lagi, kita off lalu kita tarik. Nah, ini nanti akan saya lepas lindrikannya, nggak saya pasang. Karena apa? Karena saya mau mempertahankan posisi ACC supaya setirnya tidak mengunci. Nah, kalau di ACC otomatis itu kan nanti tabnya nyala teman-teman, karena kabelnya masih tersambung standarnya. Nah, kabel warna ungu atau yang di ACC nya ini dipotong gini, nggak apa-apa sih, nggak masalah, itu kita potong. Nah, sementara kita akan coba kalau untuk mobil standar mungkin saat starter ya, saat starter itu nanti ketika ditekan sekali di rem gini, ditekan dia nyala. Tapi kalau untuk yang ini kan Speeduino starternya agak panjang, jadi kalau mau starter perlu ditahan seperti ini. Nah, itu udah nyala ya, udah nyala, tabnya nyala. Kalau dimatiin ya kita rem dulu, kita rem, lampu remnya menyala kan itu, terus kita tekan. Nah, ini mati. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk saya sih ini membantu, karena ini cadangannya sudah tinggal satu dan saya nggak punya cadangan. Dan selain itu switchnya yang putarnya ini, nah switch ini punya saya kan udah hancur tuh, sudah saya kawat-kawatan ini switchnya yang itu. Nah, kelihatan kan itu kadang-kadang merepotkan juga kalau tahu-tahu on tapi mesinnya mati karena konektornya sudah jelek. Jadi saya ganti pakai smart keyless entry. Nanti untuk fungsi masuknya dia bisa unlock sendiri. Kalau kita pergi dari mobil nanti dia bisa lock sendiri, nanti akan kita coba. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah jadi ya start stopnya. Nah, ini adalah start stop dan ini backup untuk starter. Jadi nanti kalau pas di lampu merah mati, teman-teman biar nggak usah lama tekan tombol ini lagi dimatiin baru dinyalain dulu, tapi langsung aja di start, tekan tombol ini nanti dia langsung starter. Nah, untuk lubang ini besok akan saya tutup, saya akan bikin cover yang pas di sini lubangnya melingkar supaya kelihatan rapi ya. Jadi fungsinya sudah cocok. Kita tekan rem, lampunya nyala, kita start, dia nyala ya. Nah, kita start, mesinnya nyala seperti itu ya, nyala normal ya. Terus kalau mau matikan ya kita rem dulu lalu kita tekan lagi. Nah, mesin mati. Nah, kalau menurut saya ini sangat membantu. Karena apa? Karena ini mobil tua. Dari sekian banyaknya masalah yang ada di grup BMW E36, kontak masalah kontak termasuk masalah yang paling sering muncul menurut saya. Karena kadang-kadang ada yang bilang nggak bisa starter nih, di kontaknya lost, kontaknya nggak nyantol, atau nggak bisa starter sama sekali tapi bisa on, terus di jumper bisa. Nah, jadi menurut saya pemasangan dari smart start stop ini sangat membantu. Selain kontak ini kan kadang-kadang kalau nggak tahu kalau punya teman-teman gimana, tapi kalau punya saya tuh ketika tiba-tiba on sudah jalan, tahu-tahu mungkin karena kaki saya yang terlalu panjang, kena kuncinya itu langsung off dia. Nah, untuk mengantisipasi hal itu juga makanya saya pasang tombol start stop ini ya. Terus kalau yang lainnya sih nggak ada yang bermasalah, mudah-mudahan ini aman. Karena dari ACC, dari baterai plus, dari ACC, dari kontak on, dari sampai ke starter semuanya melewati relay ya. Jadi arus yang digunakan oleh si modul start stopnya tadi itu sangat kecil. Kemungkinan kecil kalau dia rusak dalam waktu dekat atau short atau relaynya bad kontak. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau masang
silakan beli, ada di Tokopedia atau di mana. Harganya pasarannya sih 900.000 sampai 1 jutaan, ada yang harganya lebih tergantung modelnya. Kalau ini saya modelnya yang katanya ini punya Mitsubishi ya, jadi ini nggak ada mereknya ya, untuk menghindari ini sih beda merek sih. Kalau yang kunci saya yang lama itu kan mereknya Honda, kalau ini Mitsubishi katanya ya. Nah, sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya kalau ingin memasang smart start stop ya. Jadi caranya mudah, tinggal pasang-pasang aja. Sudah ada wiringnya, sudah ada caranya di manualnya, teman-teman tinggal ikutin. Kalau caranya benar, insya Allah normal, insya Allah nyala ya. Ya, sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya teman-teman.